Selamat malam. Kita berjumpa kembali di Cipeng News. Di malam yang berbahagia ini, kita langsung akan mereview 5 sepatu yang mungkin akan menjadi terbaik di tahun 2020. Assalamualaikum. Woi. Matiin anjir. Matiin. Pulang. Waalaikumsalam, pulang. Musiknya nggak gini juga. Anjir. Matiin. Gila lo. Ini di luar skenario ya. Saya minta tadi musiknya bling, Pak. Perang. Ini ini saya pecat ya nanti ini Cingok dan tim audio dan tim soundtrack. Jadi kali ini kita akan langsung mereview 1, 2, 3, 4. Yang kelima mana, Pak? Oh, yang kelima nggak cukup. Yang kelima kejutan nanti di video kelima. Karena banyak nih, ada 4 sepatu plus 1 yang belum saya kasih. Yang terakhir kejutan. Ini kita akan review dalam 4 part. Jadi jangan kaget kalau saya bajunya sama semua. Kita akan buat ala-ala. Part 1, part 2, part 3, part 4. Siji loro telu papat. Nek dadi wong aja jadi keparat. Wah! Kita kembali serius bersama dengan Cipeng News. Sepatu yang kita review itu ada Saba. Wah, Saba. Needs. Wah, Needs. Hirka. Wah, oke. Dan terakhir adalah League IST. Jadi kembali kita urut. Di part pertama ini kita akan review Saba Footwear. Lu mau dibayar nggak sih ini? Ini siapapun yang mainin musik TikTok di sini, saya delete kontaknya. Gak akan ada gaji yang turun. Ngerti? Ini saya capek loh, rapat kantor. Bukan mendengarkan musik-musik seperti itu. Style saya itu minimal jambrut. Nah, kita akan kembali lagi di Saba. Saba itu sebenarnya kalau nggak salah bahasa Banjar yang artinya apa ya? Kalau nggak bahasa Jawa, sobo itu artinya Siapa? Udu ini sopo tuh. Oh iya. Sobomu ngendi? Nongkrong. Nah, Saba ini dia lahir dari bengkel di Cikupa. Vendor sepatu di daerah Cikupa, Tangerang. Seperti kita tahu, Cikupa merupakan salah satu industri persepatu yang terkenal di daerah Tangerang. Yang isinya tuh dari ujung selatan, ujung barat, ujung timur ke ujung utara. Kok kebalik ya? Harusnya selatan, utara, timur, barat. Mendaki gunung lewati lembah Ninja Hattori. Jadi kita itu kalau kita tahu, kita beritahu ya. Saya beritahukan bahwa di Cikupa itu merupakan industri persepatuan yang terkenal sejak dulu. Telah mencetak ribuan dan mungkin ratusan ribu lapangan pekerjaan dari tekstil dan utamanya sepatu. Nah, banyaknya industri-industri besar ini membuat Cikupa menjadi salah satu vendor sepatu terkenal dan home industri terkenal di Indonesia. Mungkin bagi teman-teman milenial yang belum tahu, kita akan share dikit. Cikupa ini melahirkan brand-brand sepatu yang terkenal. Hampir semua brand sepatu lokal industri kecil yang brand-brand kekinian itu lahir dari Cikupa. 199-nya Doci, Lift, Shining Blade, KNBR, Pijak Bumi. Bahkan Foxing-nya Kompas pun dibuat di daerah Tangerang. Dan Foxing-nya Camp pun dibuat di Tangerang. Nggak kehitung berapa banyak sepatu yang sudah dilahirkan di Cikupa. Dan Cikupa sendiri memiliki asosiasi APTA, asosiasi perajin, itu ya asosiasi perajin sepatu, ya gitulah di Indonesia, di Tangerang. Nah, kemarin sempat ada berita Cikupa berubah massal. Jadi ada Cikupa sempat PHK massal ya. Tapi inilah yang kita tahu bahwa teman-teman semua media tuh banyak yang belum mengangkat daerah Cikupa ini. Maka saya harap dengan Cipeng News kali ini konten terbaru Cipeng News, konten terbaru ini kita akan memberitahukan kepada kalian. Kenapa kita nih? Saya akan memberitahukan kepada kalian bahwa pada dasarnya Cikupa merupakan salah satu pahlawan industri kreatif terutama sepatu di Indonesia. Kembali lagi di berita kali ini. Pembahasan yang pertama kita akan mengenai Saba. Saba yang saya bahas ini adalah Saba Veloz High yang kalau nggak salah namanya dan bermaterial denim. Ini dibuat oleh salah satu vendor terkenal. Jadi Saba itu adalah in-house brand dari vendor. Vendornya dimiliki oleh salah satu pahlawan yang terkenal di Kaskus bernama Samir, bosku.
Jadi kalau teman-teman Kaskus sebelum ada IST itu dulu nongkrongnya di Sneaker Addict, ya kan? Kita sering banget jual-jual beli sepatu. Itu terkenal banget yang namanya Bang Samir. Semua supplier sepatu dari dia, bahkan sepatu legend juga dari dia, ya kan? Nah, singkat cerita, Bang Samir ini merintis usaha pabrik-pabrik sepatu dan jadi pabriknya gede banget. Bang Samir mendedikasikan pabriknya untuk membuat brand lokal bernama Saba. Saba ini merupakan sebuah brand lokal yang sebenarnya brand lokal lawas, dimiliki oleh Pak Yadi, yang akhirnya di rebrand ulang menjadi The New Saba oleh Bang Samir. Tujuan Saba itu jelas memberikan sepatu murah untuk rakyat Indonesia, karena rakyat Indonesia nggak semuanya butuh gimmick. Wah, ya kan? Karena gimmick itu hanya untuk market A dan B. Faktanya orang Indonesia itu rata-rata market C dan D. Nah, karena itulah Saba ingin memberikan, dan Bang Samir ini memberikan pemecahan solusi pada masyarakat. Ya kan? Pemecahan solusinya adalah capek kok, kenapa kok kayak basa-basi anjingnya gini ya. Jadi Saba ini memberikan solusi, ingin memberikan sepatu murah bagi rakyat Indonesia. Harganya pun dari 130.000 sampai 250.000. Nah, saya tertarik untuk mereview Saba yang denim. Ini terbuat dari denim. Pada waktu saya ke pabriknya di Cikupa kemarin ya, bosku, pabriknya itu gede, punya mes karyawan sendiri, ya kan? Dan dia juga memiliki material yang bagus. Saya tuh udah bilang ke Bang Samir saya 44, dikasih dia 42, sesukanya, namanya juga bos. Mau bacotin Bang Samir saya takut hilang. Pulang-pulang nama Tirta jadi embosan foxing sol sepatu kan nggak lucu. Bosmu di mana itu jadi sol basu kan? Tirta jadi sol, cangkem semua isinya. Nah, kita akan bahas secara singkat. Tadi ini nggak panjang sih, nggak jadi singkat. 200 ribuan harganya. Nah, ini terbuat dari denim. Rapi, ya jelas. Kelebihan industri sepatu di Tangerang itu adalah speednya dia kencang banget, bisa memenuhi kuantiti dan high tech, mesin-mesinnya bagus-bagus. Nah, kita coba, kita cek Saba. Ini talinya mantap. Ini jenis denimnya apa? Gua nggak ngerti, gua bukan anak denim. Tanya sama Darahku Biru. Oh iya. Nah, di sini kita cek. Ini outsole-nya udah custom, ada tulisan Saba. Dan ini foxingnya diklaim foxing yang tidak gampang kuning. Jadi kemarin Bang Sayun mengatakan, kamu itu percaya sama brandingan orang. Banyak orang menjualkan foxing kualitas pas-pasan tapi dijual mahal. Iya kan? Foxing cara ngeceknya itu gampang. Foxing itu terdiri dari 3 komponen, yaitu SRI, serat rubber Indonesia, ditambah dengan titanium dan ditambah dengan kalsium karbonat atau CaCO3. Untuk membuat foxing yang bagus, sumpah ya, ini ilmu dari bos Saba. Caranya adalah mengkombinasikan dari 3 komponen tersebut. Jika kalsium karbonatnya terlalu banyak, jadi CaCO3 itu adalah sebuah komponen yang digunakan untuk memperkeras karet, tapi hanya sebagai pengeras. Kalau CaCO3-nya kebanyakan, yang terjadi adalah foxingmu jadi cepat menguning. Foxingmu cepat menguning dan cepat lepas kalau kena lem. Nah, itu harus seimbang antara titanium, CaCO3 dan SRI. Jadi serat rubber dicampur titanium lalu dikeraskan oleh CaCO3. Nah, ini diklaim seimbang. Jadi katanya akan awet kalau dipakai sampai 1 atau 2 tahun. Ini kerapiannya tinggi, tidak ada bau lem, baunya bau sepatu baru. Ada heel pad tulisan Saba di belakang. Lalu di sini ada tongnya, ada tulisan Saba, ada tulisan Made in Indonesia, tidak ada tulisan lokal pretan, jahitan rapi. Ini denim, ini jujur material yang terbaik banget. Dan saya tanya, bagus ya mas ya? Bagus. Dan ini Cingok gak bisa komen, kalau gak nanti dipecat dari Sagi. Insole dia bagus, bisa dicopot juga. Dan ini seklan sama Pak Azam Gitske. Nama aslinya Pak Gitske itu adalah Azam. Dan ini bagus banget ya. Kita cek langsung, kita pakai. Saya singkirkan boleh mas? Ini apa saya pakai aja? Pakai aja. Masih. Ini saya size 42 ya, tapi ini sizingnya kayak Converse. Terima kasih Cikupa, berkat Anda lahirlah industri kreatif sepatu di Indonesia. Mantap ya bro, Saba 200 ribuan, killer bro. Ini kalau saya bilang mirip tim-tim sepak bola macam Borussia Dortmund yang harga pemainnya murah-murah tapi bisa killer membantai Real Madrid dulu 4-0. Dengan warna begini lu jadi kelihatan vintage loh asli. Wah, jangan sebut nama vintage nanti dimarahin Haji Handoko. Vintage. Oh iya, saya sama Haji Handoko sudah baik hati. Berbaik hati.
perbaikan. Itulah saya. Wah. Review pertama. Wih. Lakukan challenge. Tidak copot. Mantap. Cipeng News. Mantap. Wah, terbaik bro. Kalau saya pakai ini mengingatkan saya pada apa? Converse kit Coca-Cola yang versi denim. Oh iya. Nah, sedikit saran untuk Sabah. Pada waktu itu saya sempat berdebat dengan Pak Samir adalah Instagramnya brandingnya terlalu carut-marut. Walaupun dia bilang, ya saya nggak butuh Instagram. Tanpa Instagram, salesnya Sabah tuh udah di 10.000 pasang per bulan. Tinggi emang. Loh, makanannya dari mana? Dia nyasar luar Jawa, resellernya banyak. Nah, makanya saya bilang, temen, kenapa kok harga Kompas tuh bisa meroket? Meroket bersama Kompas. Yang beli orang mana? Orang luar Jawa semua Pak Bos. Orang luar Jawa dari Maluku, PP ke Jakarta aja tiketnya ada 3,5 juta. Maka ketika mereka membeli collab sepatu Kompas di harga 3,5, ya mereka mikir fine-fine aja. Bener nggak, Nox? Benar. Oh mantap, nggak jawab bener, pecat kau. Nah setelah itu yang saya bilang adalah Sabah ini next sarannya buat Bang Samir dan kawan-kawan, cobalah Instagramnya dirapiin kayak ya, walaupun saya tahu kalian tuh main margin, tetap biar enak dipandang aja, jadi customer nggak bingung kalau beli. Setuju nggak Bang Daniel? Prestis. Kalau nggak bisa handle, Cipeng yang handle. Wah. Jujur, ini kalau saya dapat 44, jadi Bang Samir itu sama saya bakal collab dan akan menjualkan semua sepatu di seluruh toko saya. Sabah ini bakal ada di seluruh tokonya Cipeng yang baru di 10 mall. Sekian berita untuk hari ini. Part 2 kita akan membahas Leeds. Close part 2 to be continued karena waktu malam. Jangan tanya kenapa bajunya sama terus, karena ini di tag dalam waktu 1 malam. Karena saya sibuk, bukan kayak influencer. Ngerti loh, hah? Ngerti. Sekian informasi.